Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan contoh soal fisika hukum Newton tentang gerak. Sekarang memasuki soal nomor 33. Terlebih dahulu kita baca soalnya. Sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik di bawah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, nilai koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai adalah A 0,1, B 0,2, C 0,3, D 0,4, E 0,5. Ini adalah SBMPTN tahun 2018. Kalau kita lihat grafiknya, ini jelas berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan awalnya 2,5 meter per sekon, kecepatan akhir 5 meter per sekon, waktu awal 0,5 detik, waktu akhir 1 sekon. Jadi penggabungan antara hukum 2 Newton dan gerak lurus berubah beraturan. Bisa kita gunakan jawabannya dengan hukum Newton kedua, yaitu kalau bisa kita gambarkan lukisannya seperti ini. Tarik oleh gaya Newton, berarti arahnya yang bergerak adalah positif. Ini berat benda, ini gaya normal, ini koefisien gesek kinetik karena benda bergerak. Maka sesuai dengan hukum 2 Newton berlaku A sama dengan sigma F per sigma M. Atau bisa dibalik, berarti sigma F sama dengan sigma M kali A. Gaya yang bekerja pada benda itu adalah F min FK, koefisien gaya gesek kinetik, sigma F nya adalah M sendiri A. Kita jabarkan bahwa FK sendiri adalah mu K kali N, gaya normal M kali A. Maka yang ditanya adalah koefisien gesek kinetik, bisa kita langsung cari seperti ini. Maka menjadi dengan penjabaran matematik F min MA dibagi N, berarti mu K sama dengan F min M kali A dibagi N, itu adalah sama dengan gaya berat benda. Jadi N sama dengan berat benda, maka N itu sama dengan W. Nah, ini kita bisa buka, berarti F nya ada, M nya A, W nya itu massa kali gravitasi. Dari pengetahuan soal, masanya ada 4 kg, gayanya ada, percepatan gravitasi ada. Yang ditanya, yang belum ada adalah percepatannya. Nah, di sini bisa kita lihat langsung masuk rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatan akhir, kecepatan awal plus percepatan kali waktu. Atau bisa kita langsung cari bahwa percepatannya adalah kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi waktu. Maka A nya sama dengan kecepatan akhirnya, kita lihat dari grafik 5, kecepatan awalnya 2,5, waktu akhirnya 1, waktu awalnya setengah. 5 kurang 2,5, 2,5 dibagi 1 kurang setengah. Jadi A nya sama juga 25 dibagi 5, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. A nya sudah dapat, kita substitusi langsung kemari. Berarti menjadi F nya itu yang diketahui adalah 40, masanya 4, percepatannya sudah ketahuan 5, bagi masanya 4, percepatan gravitasinya 10. Nah, sama dengan
40 kali 4 20 dibagi 40 sama dengan proses matematik 20 per 40 sama dengan 2/4 atau sama juga setengah. Berarti μk nya koefisien geser kinetiknya itu 0,5. Dari jawaban yang ada, yaitu jawabannya adalah E. Soal nomor 33 itu jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 34. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Ini adalah soal terakhir dari hukum Newton tentang gerak. Kita baca, besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah dengan catatan sinus 53 derajat dan 0,8. Kita lihat gambar itu, masanya masing-masing ada A 20 Newton, B 14 Newton, C 12 Newton, D 10 Newton, dan E 8 Newton. Ini bisa kita kerjakan langsung menggunakan hukum 2 Newton tanpa adanya gaya gesekan. Maka dengan demikian ini bisa langsung kita gambar ininya seperti ini. Ini N nya, ini W cos alpha, ini W sin alpha, ini W1. Maka bisa kita cari terlebih dahulu percepatan keseimbangan dari kedua benda ini. Yang jelas dia bergerak ke bawah karena M1 lebih besar dari M2. Berarti arah pergerakan ke bawah ini adalah positif. Maka sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan masing-masing gaya berbanding terbalik dengan jumlah massa. Bagi yang bekerja jelas ini adalah W1 minus T diabaikan karena saling menyediakan. Nanti untuk mencari tegangannya baru kita masukkan W sin alpha, ini jelas nih W2, massa 1 tambah massa 2. Maka A nya sama dengan W1, jadi M1 kali G, W2 massa 2 kali G sinus 53 derajat dibagi M1 plus M2. Langsung kita substitusi karena soalnya sudah diketahui semua. Massa 1 adalah 2, kecepatan gravitasinya tidak ketahui, kita anggap 10, massa keduanya 1, 10, sinus 53 nya 0,8 bagi massa satunya 2 plus 1 sama dengan ini 20, ini 8 dibagi 3 sama dengan 20 dikurang 8, 12 kali 3 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi A nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari tegangan talinya. Misalnya kita lihat tinjau dari tali M1 yang bergerak ke bawah, tinjau M1, maka kita lihat gaya yang bekerja pada ini adalah sigma F sama dengan M1 kali A. Gaya yang bekerjanya plus W1 minus T. Ini yang dicari, M1 kali A. Maka T nya adalah, kita pindah ruas, W1 min M1 kali A. W1 M1 kali 1, M1 kali G, M1 kali A. M1 nya kita lihat 2, 10, M1 nya 2, dan di sini M1 nya 2, berarti percepatannya saya ketahui itu 4.
maka langsung 28 sama dengan 12 Newton. 12 Newton dari beban yang ada yaitu C. Ini bisa kita tinjau juga dari M2, hasilnya akan sama ya. Kita lihat tinjau dari M2. Tinjau dari M2 berarti yang bekerja itu T min sin ya kan. Jadi sigma F sama dengan M2 kali A. Sigma yang bekerja T ini atas ya kan, T positif, T min W sin alfa sama dengan M2 kali A, atau bisa T jadinya W2 sin alfa plus M2 kali A. Nah, W2 ini M2 kali G ini sin 53 derajat, ini M2 kali A. Ini bisa kita lanjut. M2 nya sendiri adalah 1 kilo, 1 dikali 10 sin 53 0,8 nah, itu 0,8 M2 nya 1 kilo 1 kilo. Percepatan gravitasinya sudah ketahui yaitu 4, berarti ini 10 kali 0,8 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 Newton. Hasilnya sama. Jadi dengan meninjau beban M1 dan M2, tegangan tadinya menghasilkan sama karena dia aksi dan reaksi saling menyediakan. Nah, itulah contoh terakhir dari fisika hukum Newton tentang gerak. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.